Sekali lagi saya sapa. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Untuk itu, mari kita saya mengambil diri, kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Betapa
kami dinaikkan. Kuasa-Mu hadir, Kuasa-Mu bekerja pagi hari di tempat ini, sehingga setiap jemaat yang hadir boleh merasakan sukacita bersama dengan Engkau. Mujizat kesembuhan, pemulihan boleh terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan menyenangkan Engkau pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Mari jemaat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Pengorbanannya membuktikan bahwa Tuhan telah hidup. Amin. Untuk itu kita semua pasti bersuka cita dan berbahagia memiliki Allah seperti Dia. sudah ditulis Tuhan.
terhadap siapkan hati kita, sebab karya kasih Tuhan yang menjadi sumber kita membuat kita berharga di hadapan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku selama ku hidup mau menyenangkan Engkau, sebab memang untuk itu Engkau panggil kami. Bagaimana kaya cara hidup kami menyenangkan Engkau? Ampuni kami kalau hari-hari ini kami ceroboh, kata kalimat yang meluncur di bibir kami tidak berkenan dan tidak menyenangkan hatimu. Hari ini melalui pujian ini, selama ku hidup mau menyenangkan Engkau. Biar ini menjadi sebuah komitmen kami untuk kami hidup berkenan kepadamu
Sebab untuk itu kami datang mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat. Nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12, saudara yang dikasih Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah, karena nanti akan dikatakan bahwa Dia telah membangkitkan Kristus, padahal Dia tidak membangkitkan. Kalau kita benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan jika tidak juga orang-orang yang mati di dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling marah dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung di antara orang-orang yang telah meninggal. Amin. Diberkatilah kita jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang Korintus pada waktu itu hidup dalam budaya Helenistik, yaitu hidup dalam budaya Yunani, di mana orang-orang Yunani beranggapan bahwa yang dibangkitkan dari kematian itu hanya jiwa. Sebab jiwa itu terkurung dalam tubuh ini, sehingga tidak mungkin ada kebangkitan. Itu yang tersebar pada waktu itu, sehingga orang-orang Yunani atau orang-orang pada saat itu ia tidak bisa menerima tentang yang namanya kebangkitan tubuh. Untuk itu Paulus menulis ayat ini bahwa sungguh kalau Kristus tidak dibangkit, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus pun juga tidak dibangkitkan. Sehingga tadi Alkitab berkata, kalau kita hanya menaruh kepercayaan kepada Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang malang di dunia ini. Kristus yang disebut di sini adalah yang tidak dibangkitkan, tetapi kita menaruh kepercayaan kepada Kristus yang dibangkitkan. Jadi ayat 19-20 tidak boleh dilepas, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus adalah inti kekristenan. Inti itu pokok, sumber, bahwa kalau tidak ada kebangkitan, maka kekristenan nonsen, kosong, empty. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak akan muncul yang namanya kekristenan. Sekalipun Yesus sendiri datang tidak membawa agama. Kalau ada pertanyaan, Kristus Yesus menyebarkan agama Kristen, salah. Kristen itu muncul di Antioquia karena orang yang punya gaya cara hidup seperti Kristus, maka disebut Kristen. Yang sebelumnya disebut Nasrani, pengikut Yesus dari Nazaret. Nazaret kota kecil, kota yang tidak ada apa-apanya, kota yang miskin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kata Nasrani itu sendiri sebuah ejekan olokan pada waktu itu. Itu pengikut orang itu Nasrani, pengikut Yesus dari Nazaret. Dan Nazaret ganti dengan Kristen,
yaitu pengikut Yesus. Karena Kristus ada di dalam Kristus, itu yang membuat kebangkitan, yang membuat kekristenan ada dan berarti. Kebangkitan yang membuat murid-muridnya memberitakan Injil, nyawanya diberikan, dan banyak orang, ribuan orang berani mati untuk Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Kristus telah bangkit. Kebangkitannya memberikan penggenapan, menggenapi apa yang dikatakan. Kristus bangkit sebab kebangkitannya itu wujud dari apa yang Tuhan sebelumnya katakan, bahwa anak manusia akan disalib, ya, menderita, disalib, mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Firman-Nya ya. Firman-Nya tidak mungkin salah, infalibilitas. Terjemahan mungkin kurang tepat, tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Perjanjiannya, janjinya, nubuat-nubuat tentang Mesias telah digenapi. Apa yang Tuhan Allah janjikan dalam proto-evangelion, Injil pertama dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, keturunanmu akan meremukkan tulang ulang, ya, meremukkan kepala ulang itu, dan dia akan meremukkan tumitnya, menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu tergenapi. Dalam Yesaya 7:14, seorang darah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, itu tergenapi. Mika 5 ayat 1, di Bethlehem, di tanah Yehuda, tempat kelahiran Yesus pun, kematian, kebangkitannya, seperti Yunus 3 hari di perut ikan, demikian juga anak manusia, semua tergenapi. Dalam hal ini saudara, kita tidak perlu meragukan, kita tidak perlu meragukan setitik pun kebenaran firman. Kita juga tidak perlu mengklaim firman Tuhan untuk Tuhan melakukan apa yang difirmankan. Kita tidak perlu menumpahkan tangan kita dalam nama Yesus. Matius 7 ayat 7, mintalah mintalah maka akan berikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketulah maka pintu akan dibukakan bagimu. Barang siapa akan meminta, menerima dalam nama Yesus, tumpang tangan supaya Tuhan melakukan itu. Orang-orang yang suka mengklaim firman Tuhan, yang pertama, imannya dalam. 2, dia memaksa Tuhan. 3, dia kurang yakin akan firman Tuhan. Alkitab itu ya dan amin. Kita tidak perlu menyuruh. Tuhan Maha bijaksana dan agung. Ia tahu apa yang dikatakan. Firman-Nya ya dan amin. Oleh sebab itu setiap kita mendengar firman Allah, setiap kita membaca firman Tuhan, maka kita harus tahu betul bahwa firman itu tidak pernah salah. Kalau Tuhan mengatakan bahwa hidup ini seperti rumput yang pagi segar sore layu, itu ya dan amin. Kalau kita membaca Alkitab bahwa manusia ditetapkan hidup satu kali dan akan dihakimi, itu ya dan amin. Kita sadar persiapan bahwa kita suatu kali akan berdiri di hadapan takhta Kristus. Pasal 10. Kita masing-masing akan berdiri di hadapan Tuhan untuk kita menerima mahkota. Saudara-saudara, itu ya dan amin. Kita tidak perlu meragukan firman Tuhan bahwa di bawah kelemahan ini tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus yang olehnya kita diselamatkan. Kita tidak perlu meragukan itu. Kalau Yesus berkata, "Aku jalan kebenaran kehidupan, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Allah sudah damai sejahtera dan Dia akan memberikan damai itu kepada kita. Itu ya dan amin. Dan setiap hari, setiap waktu, hati pikiran kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Itu yang membuat kita tidak khawatir, tidak cemas. Sekalipun kita khawatir, sekalipun kita cemas, itu hanya dalam tanda kutip sementara.
Apa yang menyebabkan murid-muridnya ikut cemas? Pintu-pintu terkunci, berita kebangkitannya merupakan dianggapnya kata-kata yang kosong. Karena satu, dia lupa firman Tuhan. Saudara tidak perlu menghafal ayat. Yang saya banyak lupa banyak ayat, lupa menghafal ayat itu di sini ayat di sini. Gue sesuatu hafal banget. Ya, pekerjaan saya setiap hari disuruh hanya menghafal ayat. Saya pikir saya kerja apa saja orang pintar saya baca firman Tuhan. Saudara banyak saya ingat ayat di sini ayat ini. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Itu ya dan amin. Ya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Rumah kedua ini. Jangan akan pada senang apapun juga jangan akan kekuatanmu dalam doa permohonan serta ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6 itu menunjukkan bahwa itu ya dan amin. Jangan kamu khawatir akan kamu makan apa yang kamu hidup. Itu dicari semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa pun sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Tetapi karena dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan didapatkan kepadamu. Dalam Matius 6 ayat yang ke-30. Itu ya dan amin. Itu membuat kita tidak khawatir, membuat kita cemas. Siapakah kita manusia ini, saudara? Masa pandemi segalanya sulit, uang sulit, saudara. Barang-barang mahal, saudara. Waduh, itu membuat kita cemas, orang bisa stres. Maka kalau kita tidak heran melihat di YouTube suami bunuh istri, istri membunuh suami dan anak-anak. Orang melakukan di luar akal manusia. Why? Karena dia tidak memiliki kebenaran firman. Kalau Tuhan mengatakan manusia itu bukan hanya orang mati saja, bukan terus setiap firman yang keluar dari mulut Allah dalam sifat dan itu menunjukkan supaya kita tidak bengis, kita tidak kejam, kita punya teposliro, aku punya empati, bukan dari aduh kasihan kamu gak makan, aduh kasihan dia jatuh, aduh kasihan suaminya berangkat kerja, pergi lagi anaknya banyak. Kalau hanya sebatas itu, Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita nggak banyak teori, nggak perlu banyak teori kalau berbuat kasih. Kita tidak perlu berkata kasihan-kasihan. Jangan seperti orang Lewi, seperti imam yang melihat orang yang jatuh, yang kemudian dia hanya kasihan. Tapi orang Samaria, dia ambil bagian. Jangan menjadi orang Kristen yang ngatu, no action talk only. Tidak ada tindakan, tetapi hanya teori, hanya dikatakan dan saya menjumpai banyak orang seperti itu. Untungnya tidak ada di GPI Bapak Mas. Amin. Nah, dari itu kenyataannya kita bisa ibadah seperti ini. Saya ada gereja-gereja, saya datang mulai kita ini tidak lebih buruk. Gereja kita Tuhan berkati seperti ini karena semua tidak ngatur, semuanya ambil bagian. Kalau Tuhan katakan berilah maka kamu akan diberi. Iya dan amin. Hanya orang yang diberkati, orang yang suka memberi. Ya. Saya perhatikan bertahun-tahun 78 saya mulai berubah. 7981 saya di Setia Mekar. 91 saya di Setia Mekar. 91 saya melayani di sini. Dan Oktober nanti sudah yang ke-30 tahun saya menggembalakan di tempat ini. Saya melihat banyak orang ya, Setia di tempat lain, bukan hanya di sini, bukan di sini. Yang hanya berilah maka kamu akan diberi. Itu ya dan amin. Saya berdoa untuk orang-orang yang peduli memperhatikan secara khusus yang saya ulang lagi berapa minggu lalu. Dalam doa saya itu ada grup sini, grup Bapak Mas, grup Advokasi, grup Abelan, grup Kantor. Saya doakan itu sehingga tidak terlewatkan.
grup keluarga saya pribadi. Tapi ada satu grup khusus, orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka berbuat baik, orang-orang yang peduli dengan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengasihi hamba-hamba Tuhan. Betul sulit kita tidak memiliki apa-apa, ayo kita berdoa. Ketika melihat habis, saya transfer 500. Itu berapa tahun yang lalu saya lupa. Saudara-saudara, orang paling buat berkatmu buat dia kalau dia berkurang. Sebab firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi. Orang yang mana bersedikit sedikit, orang yang mana berbanyak akan berlebar. Firman-Nya dan amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, bahwa kebangkitannya memberikan akan kerutma, pengajaran itu berarti tidak sia-sia. Tidak sia-sia itu arti kosong. Kenos salah juta atau sakenos, empty kosong, tidak berarti, tidak berdampak, tidak berpengaruh. Tetapi kebangkitannya membuat firman Tuhan itu berarti, firman Tuhan itu berguna, membuat kita berkualitas, membuat kita berarti, membuat kita berguna satu bagi Tuhan. Selama ku hidup, aku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Apa? Yesusku. Itu lagu mahal itu. Itu lagu mahal itu. Coba kita berani nyanyi itu di depan istri ya, atau suami. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, istriku. Kalau kita nyanyi begitu, perbuatan kita brengsek sama istri, istri langsung begini. Betul. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Itu nyanyian harganya mahal. Suami yang suka nyakitin istri ngomongnya sembarangan. Coba berani nyanyi begitu di depan istri. Menyenangkanmu, senangkanmu, gitu. Hanya itu kerinduanku. Waduh, itu berarti saudara. Ya? Coba suami-suami praktekkan, istri-istri juga praktekkan. Coba. Menyenangkanmu, tapi jangan pas waktu terima gaji langsung nyanyi begitu. Transfer. Menyenangkanmu, kopi. Nah, gitu saudara ya. Senang kamu, ya saudara-saudara. Nah ini masuk pembelajaran. Menyenangku, mau cinta Yesus selamanya. Itu kalau di pria sejati itu kan bukan dengan sama istrinya yang isi kemarin yang mau kasih. Ku mau cinta suami selamanya. Tapi kalau benar suami senang, istri senang, senyum. Tapi sudah nggak pernah pulang marah-marah, pulang tidak mau tahu, maunya makan enak, kalau nggak cocok juga nggak mau makan. Apakah itu berguna? Nah itu masalahnya. Apakah itu berarti? Apakah firman-Nya berdampak, berpengaruh dalam hidup kita? Itu loh yang penting. Itu. Jadi saudara, kebangkitannya membuat firman-Nya itu berarti, berpengaruh, berdampak. Jadi kalau berkali-kali mendengar firman Tuhan dan tidak berdampak, aduh,
Aduh, saya juga banyak bergumul, saudara. Ya, bergumul bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup ini berkembang. Itu yang kedua. Sejauh mana persoalan? Sejauh mana firman itu berdampak, berpengaruh dalam hidup kita? Kita berarti berguna, bermanfaat, berfaedah. Suami berguna buat istri, istri berguna buat suami, orang tua berguna buat anak, anak berguna buat orang tua, karyawan berguna buat perusahaan. Ya. Seorang leader, seorang manajer itu mengelola dengan baik yang bisa bekerja sama dengan orang-orang yang ada di bawahnya dengan segala ketulusan dan sungguh-sungguh, mencerminkan sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari firman itu berarti berguna, bermanfaat yang dalam hidup kita yang terlihat. Kalau firman itu tidak berpengaruh dan kita tidak berguna, berarti kita menjadikan Yesus masih ada dalam tubuh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya kebangkitannya menjadi iman kita tidak sia-sia. Tidak sia-sia karena tidak berguna. Iman yang membawa ke neraka. Orang menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kelihatannya beragama bagus, tapi nggak punya juru selamat. Hanya Yesus sebagai juru selamat. Kalau di rumah ada juru masak, saudara nggak usah masak, ada juru masak. Saudara sakit, panggil juru rawat, ada perawat. Pekerjaannya merawat. Saudara punya driver, juru mudik, udah nggak usah sibuk. Dia yang menyelamatkan. Nah, kalau kita punya juru selamat, dipastikan Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Sola fide, sola gracia, sola scriptura. Hanya oleh iman aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil dalam kekuatan Allah yang menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Supaya nyata kebenaran Allah dalam Rom pasal 1 sampai 17. Ya, bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah. Ya, sola fide, sola gracia, grace. Ya, Efesus 2 ayat 8-10. Kamu diselamatkan hanya oleh anugerah, bukan karena perbuatanmu. Itu iman kita. Kita diselamatkan karena firman Allah. Sola scriptura. Loh, kalau kita diselamatkan hanya oleh iman, oleh anugerah, tanggung jawab kita besar. Semakin kita mendapat tanggung jawab yang besar, pekerjaan, tindakan, cara pikir beda. Tugas seorang kuli sama direktur itu beda. Tugas office boy ini hanya sebuah dengan seorang guru beda. Semakin tinggi jabatan, semakin memeras otak. Lalu ketika saya mengajar manajemen, kerja bapak ibu itu pakai otak, bukan pakai otot. Ya. Bedanya kalau pakai otot itu capek makan 2 piring bangun sehat, tapi kalau pakai ini, saudara-saudara, tanggung jawabnya besar. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar tanggung jawab. Jangan saudara, saya menjadi presiden, direktur, saya menjadi manajer, haleluya. Jangan haleluya tanggung jawabnya. Yang saya dulu ilustrasikan, puji Tuhan, saya punya anak, jangan cuma punya anak itu.
Anak itu bagaimana nanti hidup, anak itu bagaimana menyiapkan susu, bangun pagi malam nangis, siapkan ganti popok. Wah, punya anak kecil enggak itu. Ibu belum tahu itu. Semakin ada sesuatu yang diberi, semakin tanggung jawab semakin besar. Oh, puji Tuhan kita diselamatkan. Tunggu dulu bro. Masuk di sini dipastikan kau dapat ijazah berarti. Untuk dapat ijazah harus tunggu dapat 578. Jadi kalau orang Kristen yang penting saya Kristen datang ke baktian, boleh balik ke gereja. Maaf ya, sekali lagi maaf. Bukan seperti ilustrasikan. Ada seorang anjing tuanya kalau ke gereja dia ikut terus. Tadinya didapatkan dengan pujian yang tapi ketika tuanya mati ini tetap datang. Kita datang bukan soal rutinitas. Iman itu memberikan tanggung jawab yang besar. Berikan tanggung jawab besar. Kita bukan, iman itu bukan kita duduk di gerbong kita yang diem aja, tidak ada tindakan. Itu dalam satu pihak memang bisa juga diilustrasikan begitu. Kita tidur, kita percaya bahwa driver yang bisa membuat kita sampai di tempat. Sama Tuhan juga gitu, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Sampai enggak ya? Istri saya itu tidak percaya sama saya juga. Cuma satu tidak percaya. Kalau saya bawa mobil ke Jawa, maka saya gitu ke bawah mobil, enggak. Mencari driver. Dia sayang sama saya, takut saya ngantuk. Tidak percaya kalau saya bawa mobil, tapi kalau pun ke Jakarta, tapi kalau dia ke Jawa bawa mobil saya bawa, enggak, mending saya ngaku seperti itu saudara. Ya. Tapi kalau saya bawa orang, saya tidur. Saya percaya itu iman dalam pengharapan. Iman itu kan ada beberapa unsur. Iman itu ada beberapa unsur. Tenang, tetap tenang dalam menghadapi situasi pasti Tuhan siapkan sampai itu. Tetapi iman itu satu yang kayak sekolah tadi. Wah, kerja keras. Petani bukan hanya berdoa, berlutut di sawah, oh haleluya, Tuhan bilang tumbuh sendiri pohon itu padi-padi, nggak mungkin. Wah, kerja keras. Kebangkitannya membuat kita ini tidak hidup dalam dosa. Yesus mati di kayu salib, dosa telah ditebus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan sudah menebus dosa kita. Dan ini satu ajaran yang dasar. Ya, kalau para imam besar masuk 1 tahun sekali pada grafiat, pada ruang maha kudus dan memercikkan untuk pengampunan. Ketika Yesus disalib, dia robek terbelah jadi 2, semua orang bisa pengampunan kita setia bagi kita. Orang yang diampuni berarti punya konsekuensi untuk tidak melakukan dosa. Siapa kita yang tidak pernah berdosa? Saya pernah berdosa. Siapapun bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak terus-menerus dalam dosa yang sama. Temponya dari tempo Mars, ya, itu jatuh, bisa lebih, redo, la, sol, fa, re, fa, sol, si, re, do, si, do, re, fa. Berapa betul? Mau tidak kita? Mas, tapi lama-lama kan sol, mi, fa, sol, do, mi, re, do, si, la, sol. Ada berapa? Sol, do, mi, re, do, si, la, si, do. Nah, gitu saudara ya. Lama-lama hilang. Itu kita bedakan antara orang jatuh dalam dosa dan orang yang hidup dalam dosa. Kalau kamu telah dilahirkan oleh Allah, kamu tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi itu diterjemahkan tidak terus-menerus berbuat dosa lagi.
Itu grammarnya present aktif indikatif dalam bahasa Yunani. Tapi dalam Alkitab dijawab kalau kamu dilakukan oleh Allah, kamu tidak berbuat dosa lagi, itu tidak terus menerus. Kita jatuh, wajarlah. Tapi memang dari segi sosial beda. Ya. Kalau jemaat jatuh biasa, tapi kalau pendeta yang jatuh, pendeta saya boncengin guru sekolah minggu aja di Villa Bekasi, itu istri langsung ditelepon oleh jemaat. Bu, kemana? Pak pendeta selingkuh, boncengin cewek cantik dengan guru sekolah minggu. Tuh, makanya betapa hati-hatinya saya. Saya bisa jatuh, saya manusia. Siapa yang tidak jatuh? Jatuh dalam pikiran perzinahan, jatuh bisa. Tetapi kan tidak terus-menerus kita berbuat dosa lagi. Saudara, kebangkitan yang merupakan inti kehidupan Kristen, firman-Nya ya dan amin. Kita tidak perlu meragukan firman-Nya. Membuat hidup ini berarti berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Imannya tidak sia-sia sebab kerajaan surga telah disiapkan bagi kita. Hanya tanggung jawab yang besar, bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan dan tidak hidup dalam dosa. Amin. Ku berbahagia. Saya suka begini, tapi itu semua. Ku berbahagia. firman-Mu ya dan amin yang kami pegang teguh firman-Mu ya dan amin dan tidak bernasab. Tuhan, kami bukan sebatas membaca, mengerti, memahami, tapi kami juga melakukan firman-Mu.
tidak hati-hati menyenangkan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan firman. Buat kami mengerti kebangkitan membuat hidup ini berarti orang-orang di sekitar. Bapa, terima kasih kebenaran firman Tuhan meneraikan dalam hidup kami, sehingga kami berubah, semakin memahami, mengerti bahwa keselamatan itu harganya mahal. Darah Yesus telah menyucikan kami, ajar kami untuk hidup kudus dan benar. Oh, terima kasih Bapa. Hamba mengadakan apa semalam. Kiranya berkat Allah turun atas mereka yang berkekurangan, Tuhan, mencukupi. Yang belum bekerja, Tuhan, beri pekerjaan mereka untuk menghidupi anak istri mereka, ya Pak. Cukupi apa yang mereka butuh. Tuhan, tolong. Bagi yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan mensembuhkan. Cukupi bagi mereka yang saat ini menghadapi banyak kekurangan masa pandemi ini. Tuhan, tolong buat mereka berharap Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sekali. Tuhan, terima kasih bagi yang sekolah yang saat ini menghadapi ujian atau sudah menghadapi ujian. Tuhan, tolong yang mereka mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian-ujian. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu yang bekerja, ajar mereka bekerja dengan sungguh. Bekerja tidak lagi takut akan Tuhan, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati rumah tangga jemaat-Mu dengan damai dan sejahtera-Mu, sukacita, ketentraman, kedamaian. Sekalipun kesulitan masalah ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, jangan membiarkan masalah kesulitan membuat khawatir, percekcokan dari hari ke hari. Tetapi ada damai sejahtera-Mu bagi jemaat-Mu, Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati negeri ini dengan amanah dan ketentraman, perekonomian semakin membaik. RT di lingkungan kami sampai Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan memberikan hikmat dari Allah untuk mengatur negeri, sehingga sungguh dalam kepemimpinan beliau kami boleh hidup dengan tenang, kami boleh beribadah dengan leluasa dan puji yang diberikan. Bapak, sebelum jemaat kembali pulang, jemaat-Mu akan memberi persembahan bagi kita. Berkati persembahan umat-Mu, agar persembahan ini berarti untuk pelayanan di tempat ini, dan persembahan ini menjadi berkat bagi jemaat. Jangan biarkan mereka miskin dan kekurangan dalam memberi, mereka semakin diberkati. Dan pimpin kami pulang sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan penuh sukacita dengan membawa berkat. Saudara, arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai masa-masa datang. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.